pertama yang saya hormati Bapak Dr. Sukri Iksanjam SPD MSI sebagai dosen penampung mata kuliah metodologi penelitian dan teknik penulisan ilmiah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Inventarisasi Hama pada Pertanaman Cabai Capsicum annum di Kota Pekanbaru. Baik, penelitian ini dilatar belakangi oleh menurut Faharani pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa tanaman cabai Capsicum annum merupakan komoditas hortikultura penting di Kota Pekanbaru yang sering mengalami kerugian akibat serangan hama, terutama di wilayah yang beriklim tropis basah dengan kelembapan dan suhu tinggi yang mendukung perkembangan serangga. Selanjutnya, menurut Yahya et al. Pada tahun 2024 menyatakan bahwa inventarisasi hama merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendata jenis hama sebagai dasar pengendalian dan efektif dan ramah lingkungan. Selanjutnya, menurut Saputra et al. Pada tahun 2019 menyatakan bahwa pada daerah yang beriklim tropis, lembab seperti Kota Pekanbaru, inventarisasi hama ini penting karena kondisi iklim mendukung perkembangan hama Bactrocera dorsalis, Trip parvivinus, dan Apis gossypi. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuan dari inventarisasi hama ini adalah untuk mengetahui jenis dan tingkat serangan hama pada tanaman cabai. Manfaatnya untuk mendukung peranan PHT dan pemilihan bioinsektisida yang tepat. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Menurut Faharani pada tahun 2024 menemukan berbagai hama cabai seperti Cryptophthus sp, Leptoropis sp, Apis sp, dan Bactrocera sp yang menyerang berbagai tanaman. Menurut Januarisya dan Raharjo pada tahun 2023 menunjukkan sistem tanam dan perangkap memengaruhi keanekaragaman hama. Menurut Sari pada tahun 2024 menemukan parasitoid Pistalia sp sebagai pengendalian hayati lalat buah. Selanjutnya, Good Agricultural Practice penelitian. Yang pertama itu penelitian lokal belum mencakup semua jenis hama cabai. Yang kedua, belum ada data intensitas serangan di berbagai fase pertumbuhan. Yang ketiga, penelitian masih terbatas pada lalat buah, belum pada hama tanah dan batang. Yang keempat, faktor iklim dan praktis budidaya lokal belum banyak diteliti. Yang kelima, kurangnya rekomendasi pengendalian berbagai data lokal. Yang keenam, waktu pengamatan singkat belum mencakup perbedaan musim. Selanjutnya, tempat dan waktu. Praktikum ini dilakukan di lahan cabai milik petani di berbagai kecamatan di Kota Pekanbaru dan di laboratorium Universitas Riau untuk identifikasi hama, berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, mulai dari bulan Oktober hingga Desember, mencakup tahap persiapan, pengamatan, identifikasi, dan analisis data. Alat yang digunakan yaitu jaring serangga, pinset, gunting, kamera, botol koleksi serangga, alat tulis, label, sarung tangan, dan mikroskop. Alat yang digunakan yaitu tanaman cabai di berbagai usia dan alkohol 70% untuk melindungi serangga. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Yang pertama itu menggunakan metode diagonal terpanjang. Yang kedua itu setiap titik pengamatan 10 tanaman, jadi total 30 tanaman per peta, seperti gambar di sini. Ketiga, bagian pengamatan yang diamati adalah daun, batang, bunga, dan buah. Yang keempat, hama dikoleksi dan diawetkan dalam alkohol 70%. Selanjutnya, pengambilan dan analisis data. Yang pertama itu ada data primer, hasil observasi lapangan yang berupa jenis hama,
bagian yang diserang, dan intensitas. Yang kedua ada data sekunder, berupa laporan petani dan literatur pendukung. Analisis datanya berupa deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Selanjutnya, intensitas serangan dihitung dengan rumus IS sama dengan sigma NI kali FI dibagi N besar dikali F besar dikali 100%. Di sini terdapat tabel skala tingkat kerusakan daun yang disebabkan oleh hama. Dari tabel ini kita dapat mengetahui tingkat serangannya itu termasuk ke skala kerusakan yang mana. Baiklah, sekian dari video presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.